Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum semua selalu sehat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ilham Sunaryanto sebagai Ketua Bidang Profesi di Asosiasi Developer Properti Syariah. Saya akan memulai dengan satu kalimat. Sudahkah antum mendapatkan passive income dari proyek yang telah dibuka? Jawaban mayoritas developer properti syariah belum mendapatkan passive income, padahal itu salah satu tujuan bisnis di properti syariah. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal sudah banyak yang buka proyek lebih dari 2 tahun, bahkan sudah punya proyek lebih dari 2 proyek. Jika kita flashback di training awal DPS, bukannya passive income itu didapat di tahun kedua. Tapi kenapa sudah lebih dari 2 tahun, belum juga mendapatkannya? Oke, kita sedikit bedah kenapa ini bisa terjadi. Dalam perjalanan bisnis, apa yang diajarkan DPS di dalam kelas, banyak yang melakukan penyimpangannya di lapangan. Contoh misal, tanah yang ditawarkan oleh para mediator, yang harusnya standar DPS adalah hot deal, tapi karena developer properti syariah ingin mendapatkan lahan tersebut, maka banyak yang mengambil lahan tersebut dengan tidak mengikuti standar DPS. Contoh, pembelian tanahnya dengan cara bertahap, dengan cara cash yang memang sangat pendek, yang akhirnya berdampak kepada pergeseran prioritas pengeluaran proyek. Ada lahan yang sebenarnya tidak ideal juga untuk dibangun perumahan, tapi karena developer memaksakan lahan itu harus dijadikan perumahan karena lahan hot deal, akhirnya terkendala di penjualan, yang dampaknya aktual cash flow tidak selaras dengan proyeksi cash flow. Ada lagi tentang konsep moderat, artinya yaitu modal dengkul dan urat. Moderatnya tidak salah, yang salah jika semua lahan wajib konsep moderat, karena ada beberapa lahan yang tidak aman untuk moderat. Contoh, lahan-lahan yang memang harus diselesaikan legalnya terlebih dahulu sebelum dimulai. Tapi berhubung prinsip moderat ini sudah tertanam di banyak developer properti syariah, akhirnya lahan-lahan yang berpotensi masalah besar pun diolah dengan cara moderat. Ada jump start di aspek legal, dan akhirnya developer mendapatkan masalah non-teknis yang berujung pada masalah pidana, yang akhirnya proyek tersebut tidak berjalan secara ideal. Masih banyak hal-hal kenapa passive income itu tidak kunjung datang, padahal salah satu goal bisnis di properti syariah adalah passive income. Selain berdampak kepada passive income, penyimpangan bisnis di properti syariah berdampak kepada potensi pidana kepada developernya. Tahun lalu dan tahun ini, berapa banyak developer properti syariah non-DPS yang dipidana, buron, bahkan sudah dipenjara. Jangan sampai hal ini terjadi kepada kita semua member DPS di seluruh Indonesia. Maka sudah jangan lama-lama untuk berpikir. Kosongkan waktu hanya 2-3 jam hari Selasa. Nanti kita berikan solusi untuk mengunci aspek-aspek potensi pidana, dan kita berikan pagar untuk bisnis antum supaya passive income itu segera hadir. Potensi pidana hilang dan kebahagiaan yang hakiki datang. Terima kasih. Silakan klik linknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.